Karena hanya orang yang tawakal kepada Allah yang akan dicukupi setiap kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal adalah gerbang pertama yang akan mengantarkan kita kemudian pada derajat yakin. Pemuda ini belum sampai mengenal Allah, dia baru sebatas tahu bahwa Allah Maha Menolong. Jangan bergantung kepada makhluk, karena mereka semua hanyalah perantara. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggenggam segala keperluan kita. Allah yang mengetahui setiap kebutuhan kita. Karena Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, salah satu dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wakil, Allah yang maha mewakili atau maha memelihara dan mengurusi kebutuhan seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bertawakal kepadanya. Karena hanya orang yang tawakal kepada Allah yang akan dicukupi setiap kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jangan salah kaprah memahami arti tawakal. Jangan sampai seperti orang yang ingin hidup sejahtera tapi aktivitasnya hanya tidur saja, kemudian dia berdalih. Aku Daniel juga kerjaannya hanya berendam tapi gemuk-gemuk. Tawakal bukanlah demikian. Orang yang tawakal adalah orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segenap keyakinan bahwa Allah adalah yang menguasai segala sesuatu, kemudian mengiringinya dengan ikhtiar yang maksimal. Dalam tawakal, ada 3 tahapan yang perlu kita penuhi. Tahap pertama, belajar tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar mengenai nama-nama atau asma Allah, maka kita akan semakin mengenal Allah, akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin mengerti tentang siapa pencipta kita, siapa pemberi rezeki kita. Mengenal adalah gerbang pertama yang akan mengantarkan kita kemudian pada derajat yakin. Kemudian tahap kedua, belajar menyempurnakan ikhtiar. Jangan dulu melompat kepada tahap keyakinan. Ikatlah dahulu tali unta, atau kuncilah dahulu kendaraan kita dengan benar, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita merasa tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langsung saja kita yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Sebagai contoh, ada seorang pemuda tidak melakukan pekerjaan apapun selain santai saja atau bermalas-malasan saja. Saat dia ditanya, "Mengapa kamu tidak bekerja?" Lantas dia menjawab, "Saya yakin Allah Maha memberi rezeki, pasti saya akan dapat rezeki."
Jawaban pemuda ini sekilas nampak benar, tapi salah. Pemuda ini belum sampai mengenal Allah, dia baru sebatas tahu bahwa Allah Maha Menolong. Kalau pemuda ini mengenal Allah, dia pasti akan mengerti siapa saja dan seperti apa saja orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, penting untuk menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan belajar, menyempurnakan berobat dan lainnya. Jangan dulu menyerahkan segalanya kepada Allah, sebelum melalui tahapan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar dan di sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, dalam hadits ini kita melihat burung itu tidaklah diam. Dia terbang menjemput rezeki Allah yang dia pun belum tahu ada di mana rezeki tersebut. Ini memperlihatkan bahwa memaksimalkan ikhtiar adalah bagian penting dari tawakal. Jangan sampai yakin kita kepada Allah hanya menjadi tempat kita bersembunyi dari kemalasan kita. Tahap ketiga, mantapkan tauhid di hati. Setelah kita mengenal Allah melalui asma-Nya, kemudian menyempurnakan ikhtiar kita sebagai bentuk ibadah kepadanya, maka tahap selanjutnya adalah memantapkan di dalam hati bahwa tiada yang kuasa menolong kita kecuali Allah semata. Setelah upaya yang kita lakukan dengan maksimal, maka janganlah bergantung kepada atasan, jangan bergantung kepada orang tua, jangan bergantung kepada makhluk, karena mereka semua hanyalah perantara. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tawakal kepadanya dengan sebenar-benarnya tawakal.